akan kami review. Nah, buku ini berjudul Bumi yang diterbitkan oleh Erlangga untuk anak-anak. Nah, tapi buku ini juga bisa dibaca oleh orang dewasa. Penerbitnya itu adalah Angela Weinhold. Nah, buku ini berjumlah sekitar 20 atau 30 halaman. Buku Bumi yang diterbitkan oleh Erlangga itu ditulis oleh Angela Weinhold. Nah, tujuan dari buku Bumi itu yang pertama itu adalah mendidik. Buku ini berfokus pada memberikan pemahaman dasar tentang ilmu bumi, termasuk geologi, ekologi, dan fenomena alam yang ada di buku tersebut. Nah, kemudian tujuannya yang kedua itu adalah menginspirasi. Selain mendidik, buku ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu bumi, karena di dalam buku tersebut terdapat gambar-gambar. Kemudian pencapaian tujuan di buku tersebut. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas. Kemudian ilustrasi yang ditampilkan di buku Bumi itu menarik. Nah, kemudian yang ketiga, struktur buku tersebut sistematis. Kemudian pencapaian buku yang ketiga adalah struktur yang sistematis. Buku ini disusun secara sistematis, mulai dari konsep-konsep dasar hingga topik yang lebih kompleks yang membantu anak-anak membangun pemahaman jika membaca buku tersebut. Jadi secara keseluruhan, buku Bumi yang ditulis oleh Angela Weinhold itu berhasil mencapai tujuannya dalam mendidik dan menginspirasi anak-anak tentang buku tersebut. Baik, dari gaya penulisan buku ini merupakan gaya yang spesifik karena kata-kata dan bahasa yang ada di dalam buku ini termasuk dengan kalimat-kalimat pendek tanpa angka-angka yang merupakan ciri-ciri dari kalimat spesifik, gaya penulisan spesifik. Kemudian terdapat alinea pendek dan juga terdapat identitas penulisnya, beberapa sub-sub paragrafnya. Kemudian kalimatnya juga bagus, kata-katanya cermat, tidak ada pemborosan atau mubazir kata-kata. Hal yang disukai dalam buku ini, yang pertama penggunaan ilustrasi yang menarik. Ilustrasi dalam buku ini sangat menarik dan membantu dalam menjelaskan konsep-konsep yang ada di dalam buku ini. Terus yang kedua, bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Apalagi buku ini konteksnya untuk anak-anak. Yang ketiga, struktur yang sistematis. Buku ini disusun dengan baik dan dimulai dari pengenalan dasar tentang bumi, kemudian berlanjut ke topik-topik yang lebih spesifik seperti ekosistem, cuaca, perubahan, dan iklim. Hal yang tidak disukai dalam buku ini itu yang pertama, keterbatasan kedalaman informasi. Meskipun buku ini sudah dengan baik menjelaskan konsep dasarnya, tetapi kedalaman dalam materinya ini masih kurang. Yang kedua, kurangnya aktivitas interaktif. Buku ini bisa lebih menarik lagi jika menambahkan lebih banyak aktivitas interaktif seperti eksperimen sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Dan kepada siapa cocoknya buku ini dibaca? Jadi buku ini cocok dibaca untuk anak-anak karena karakter yang ada di dalam buku ini sangat mendukung karena menggunakan animasi. Terus isi dari buku ini juga tidak terlalu bertele-tele dan buku ini diberi rating sekitar 8/10 karena isinya juga mendidik anak-anak untuk menambah ilmu pengetahuannya tentang bumi. Buku kedua yang kami review berjudul Apapun Masalahnya, Doa Solusinya. Ini karangan dari Andri Badren, penerbitnya Pustaka Yutiza. Jadi tujuan buku ini adalah yang pertama yaitu menginspirasi. Dengan kita membaca buku ini itu bisa menginspirasi buat kita. Nah, kemudian buku ini juga bisa mendidik kita dan bisa menghibur juga. Kemudian tinjauan pencapaian tujuannya itu yang pertama itu tinjauannya adalah inspirasi. Buku ini berhasil menginspirasi pembacanya dengan cerita-cerita yang ada di dalam buku ini. Kemudian pendidikan. Ini mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya doa dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tinjauannya. Evaluasi gaya penulisan buku ini yaitu terdapat beberapa kemudahan pemahaman. Contoh, menulis menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembacanya. Kemudian bahasa yang jelas dan tidak terbelit-belit. Bahasa naratif yang mengunggah. Jadi di dalam buku ini mengajak para pembaca itu terhanyut dalam kisah-kisah yang ada di dalam buku ini. Kemudian kisah inspiratifnya juga banyak yang merupakan tata bahasa yang sangat bagus
ini, yang pertama buku ini memberi kita inspirasi dan motivasi. Yang kedua ada panduan praktis, dan yang ketiga itu keberagaman kisah. Sayangnya di buku ini banyak pengulangan, terus kurangnya analisis yang mendalam. Yang ketiga ada variasi pengalamannya. Kisah yang kutipan yang inspiratif dalam buku ini yang dimana ada memberikan semangat dan motivasi bagi pembaca ketika manusia menyerah. Doa adalah jalan keluar dari setiap masalah. 1, 2, 3. Jadi buku dengan judul apapun masalah doa solusi ini direkomendasikan untuk yang pertama untuk para pencari inspirasi spiritual, yang kedua penggemar literatur religi, yang ketiga pelajaran agama, keempat orang yang menghadapi kesulitan. Jadi buku ini sangat menginspirasi untuk orang-orang yang seperti keempat tadi. Untuk rating dari buku ini saya memberikan ratingnya 9/10 karena buku ini sangat menginspirasi, bukan hanya 4 tadi tapi semua orang yang ingin membacanya sangat menginspirasi dan membangkitkan motivasi. Dalam relevansi penanganan tema ini, seberapa relevansi buku itu terhadap tema-tema yang ada di dalamnya. Nah, tema-tema yang disampaikan dalam buku ini sangat relevan dalam konteks pendidikan modern dan kebutuhan pembelajaran sepanjang hayat di era digital. Penanganan yang baik, penulisan berhasil menggarap tema-tema tersebut dengan baik melalui penyajiannya. Dan kesimpulannya yaitu buku pembelajaran membaca oleh Subadiono menghadirkan pesan-pesan yang penting tentang pentingnya membaca, pengembangan pribadi dan pendidikan sepanjang hayat. Tema-tema tersebut diperlakukan dengan baik melalui penekanan yang tepat dan penyajian materi yang relevan dan praktis. 3, dah. Dalam buku pembelajaran membaca karya Subadiono terdapat beberapa pesan dan tema yang ingin disampaikan oleh pembaca. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan yaitu pentingnya membaca. Salah satu pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya kesadaran akan pentingnya pembelajaran. Buku ini juga ingin meningkatkan kesadaran bagi pembaca akan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Meningkatkan kemampuan membaca adalah salah satu cara untuk terus belajar dan berkembang dalam kehidupan. Jadi dari buku ini ada 3 tema yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu pentingnya pendidikan. Tema ini diperlukan dengan baik melalui penekanan pada pentingnya memiliki keterampilan membaca. Yang kedua, pengembangan pribadi. Jadi buku ini menyoroti tema pengembangan pribadi melalui pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Meskipun tidak secara eksplisit, bahasa